Ayah anak ini namanya Liao dan Ji. Ji sekarang kelas 5 SD. Setiap pulang sekolah, dia selalu mampir ke restoran nungguin ayahnya. Liao kerja sebagai pelayan di restoran itu. Semenjak istrinya meninggal, Liao harus mengurus Ji seorang diri. Malamnya selesai kerja, mereka berdua pulang. Di rumah, waktu Liao lagi asik main saksofon, ada wanita cantik datang menagih uang sewa kontrakan. Namanya Lin. Saat ngobrol, Lin menawarkan bulan depan kios baru milik bosnya yang berlokasi di pinggir jalan sudah siap. Kalau nggak salah dulu Liao sempat bilang mau buka usaha salon. Kenapa nggak coba sewa kios itu aja? Namun sayang, Liao belum punya modal. Setelah Lin pergi, Liao mengukur baju Ji sambil bilang, daripada kita ngontrak terus, mending beli kios saja sekalian. Meski gaji ayah kecil, tapi kalau kita sabar menabung selama 3 tahun, kita pasti bisa punya kios sendiri. Mendengar itu, Ji senang. Dari dulu dia pengen banget buka salon impian almarhum ibunya yang belum sempat diwujudkan. Besok paginya, pas baru bangun, Ji langsung menghitung hari. Dia nggak sabar ingin cepat-cepat punya kios.什么天？帮你冲洗干净。累了。Suatu siang ketika pulang sekolah, Ji diganggu 3 bocil. Waktu ayahnya diajak miskin, dia cuma bisa diam menahan kesal, tak berani melawan karena badan mereka lebih gede. Malamnya, Ji menemani sang ayah menghadiri acara pesta pernikahan abidnya. Selesai acara, gara-gara kebanyakan minum, Liao muntah-muntah. Dengan kondisi mabuk parah, Liao memberitahu ayah baru aja dapat pinjaman uang dari abidnya. Bukan cuma buat modal usaha beli peralatan aja, tapi uangnya juga cukup untuk membeli kios. Mendengar kabar itu, Ji girang. Sebentar lagi mimpi keluarga kita bisa terwujud. Besok paginya, waktu sarapan, Ji dan Liao diskusi membahas kios mana yang akan mereka beli. Liao juga akan coba menanyakan Lim soal kios milik bosnya yang kemarin dia tawarkan. Siapa tahu masih kosong. Malamnya, sepulang kerja, karena sebentar lagi Natal, Liao ingin membelikan sepeda untuk kado Natal Ji. Pas mampir ke toko sepeda, pemilik toko cerita, sekarang harga tanah udah naik. Jadi juragan tanah menaikkan harga jual kiosnya sampai 2 kali lipat. Liao pun kaget. Sepulang ke rumah, saat melihat berita kenaikan harga tanah di koran, Liao terdiam lemas. Dia bingung gimana caranya menjelaskan ke Ji kalau uang untuk beli kios kurang. Keesokan harinya, sepulang sekolah, hujan-hujan, waktu lagi neduh di warung, Ji ketemu kakek-kakek naik mobil mewah. Ternyata dialah juragan tanah yang bernama Si, atau biasa dipanggil Kakek Bos. Dia sultan kaya raya dan orang paling dihormati di kota itu. Saat melihat Ji kehujanan, kakek kasihan lalu memanggilnya masuk ke mobil. Dengan polos, Ji nurut. Di jalan pulang, dengan nada seram, kakek bercanda pura-pura bilang ingin menculik Ji. Pas ditanya apa Ji takut sama dia, karena nggak kenal, tuh bocah cuma bengong. Malam hari di rumah, ketika sedang makan, Ji cerita ke ayah soal kakek-kakek tua bangka tadi. Pas tahu itu kakek bos, Liao memberitahu dia adalah juragan tanah paling ditakuti di kota ini. Bila ada yang berani nyari masalah di wilayahnya, siap-siap mampus. Orang-orang sering menyebutnya dengan julukan Old Fox atau sang rubah tua. Ji pun kaget. Di tengah obrolan, meski berat, Liao terpaksa harus jujur. Sebenarnya kita nggak jadi beli kios gara-gara sekarang harganya naik 2 kali lipat. Mau nggak mau kita harus bersabar menabung lagi sampai uangnya cukup. Mendengar itu, Ji sedih.
Besoknya sepulang sekolah, saat papasan lagi sama kakek bos di warung kemarin, Ji langsung menghampiri. Dengan polos tuh bocah bilang dia nggak takut sama kakek. Dia juga sudah tahu siapa sebenarnya kakek. Melihat keberanian bocah songong itu, kakek justru kagum, lalu menyuruhnya masuk mobil. Di jalan, kakek menjelaskan dia tahu semua yang terjadi di wilayahnya. Bahkan dia juga tahu kalau Ji sering dibully bocil-bocil lain. Kakek pun mencoba mengajari gimana caranya melawan balik. Kuncinya adalah informasi. Jika tahu kelemahan lawan, maka kita bisa dengan mudah membuat lawan tunduk tanpa harus pakai fisik. Malamnya, karena belum bisa mewujudkan salon impian almarhum ibu, Ji menangis sendirian di taman. Tak lama kemudian, Liao datang menenangkan. Meski harus tertunda, tapi ayah yakin suatu saat nanti mimpi keluarga kita pasti terwujud. Akhir bulan, akibat cuaca dingin, Liao jatuh sakit. Malam itu, ketika Lin datang menagih uang sewa, Ji memberitahu keadaan ayahnya. Setelah memeriksa kondisi Liao, Lin lalu ngajak Ji makan di luar. Di kedai, Ji cerita panjang lebar soal rencananya membeli kios. Dia mohon turunkan harga kiosnya. Kalau sulit, besok tolong antarkan aja dia ke rumah kakek bos, biar dia sendiri yang negosiasi. Mendengar permintaan Ji, Lin bilang dia akan coba membantu. Besoknya, sesuai janji, Lin mengantar Ji ke rumah kakek bos. Waktu sampai, melihat rumah si kakek serba mewah, Ji sangat kagum. Saat bertemu kakek dan ngobrol berdua, Ji langsung menawar harga kiosnya. Namun kakek menolak. Kakek menasihati, dalam bisnis kita nggak boleh pakai perasaan. Rasa empati hanya akan menghancurkan kita. Kakek lalu menunjukkan segelas air sambil mengajari bagaimana caranya membuang rasa empati kita. Pertama-tama minum airnya. Pejamkan mata, kemudian ucapkan, bukan urusanku. Malamnya, melihat Ji diantar pulang sang rubah tua, Liao panik. Karena khawatir, Liao berusaha mengingatkan Ji agar jangan dekat-dekat sama kakek bos. Nanti kita bisa kena masalah. Namun Ji tak mau dengar. Dia langsung masuk kamar sambil bilang, bukan urusanku. Liao pun istighfar. Beberapa hari kemudian, Natal tiba. Malam itu, selesai kerja, Liao buru-buru pulang membawa kado Natal dan sepeda baru untuk Ji. Awalnya Ji masih ngambek, tapi pas tahu ayahnya bawa kado, dia senang. Setelah membuka satu persatu kadonya, Liao menyuruh Ji memakai jaket karena di luar ada kado spesial. Suatu malam di restoran, saat menunggu ayah kerja, Ji nggak sengaja mendengar Lin sedang ngobrol dengan pesaing bisnis kakek bos. Di balik pintu, waktu nguping, Ji kaget. Ternyata Lin ingin menjalin kerjasama untuk menjatuhkan kakek bos. Artinya, Lin berkhianat. Selesai nguping, biar nggak ketahuan, Ji buru-buru pulang. Di jalan, kebetulan Ji ketemu kakek bos. Karena lagi nyetir sendirian, kakek ngajak Ji naik mobil keliling taman. Di taman, ketika ada bocil-bocil yang sering ngebully Ji, kakek bos perlahan-lahan melewati mereka. Setelah melihat ekspresi ketakutan mereka, Ji sangat puas. Dia pengen banget jadi kayak kakek yang ditakuti banyak orang. Sambil tertawa, kakek bilang kuncinya adalah uang. Jika punya banyak uang, orang-orang pasti akan menghormati kita. Oh iya, Ji baru ingat. Dia lalu cerita panjang lebar tentang pengkhianatan Lin. Mendengar itu, kakek kaget.
Besok malamnya, waktu pulang kerja, Liao bingung kenapa Lin ada di depan rumahnya dengan wajah memar. Liao pun menyuruh masuk. Di dalam, Lin menangis dan cerita kalau dia baru aja dipecat. Meski dia sudah berusaha menjelaskan kalau semua cuma salah paham, tapi kakek bos tak percaya. Di kamar, mendengar cerita Lin, Ji merasa bersalah. Keesokan harinya, saat Liao sedang masak, Ji cerita pemilik kedai di seberang baru aja meninggal kemarin. Karena kiosnya dianggap angker, mungkin sekarang harganya turun. Kenapa kita nggak coba membelinya? Namun Liao melarang. Kita nggak boleh memanfaatkan musibah orang demi keuntungan pribadi. Bukannya nurut, Ji justru berkata, masalah mereka bukan urusan kita. Liao pun nabok tuh bocah. Siangnya, tanpa persetujuan ayah, Ji tetap ingin meminta kakek bos menurunkan harga kios angkernya. Waktu lagi nunggu di depan warung, Ji nggak sengaja ketemu 3 bocil pembuli. Dengan percaya diri, Ji menghampiri lalu mengancam kalau nggak mau kena masalah, jangan pernah macam-macam sama dia lagi. Semua langsung lari ketakutan. Karena kelamaan nunggu, Ji memutuskan pergi ke pabriknya kakek. Sesampainya di pabrik, saat bertemu, lagi-lagi kakek tetap tak mau menjual kiosnya dengan harga murah. Si Ji malah nangis. Kakek lalu ngajak ngobrol di kantor. Setelah tenang, kakek bilang dia pernah bertemu ayah Ji. Dulu saat sedang ke rumah sakit, kebetulan kakek satu lift dengan Liao dan istrinya. Waktu itu Ji baru lahir. Namun selama di lift, Liao terlihat berusaha menutupi kebahagiaannya agar tak menyakiti hati kakek. Karena di hari yang sama, ibu kakek baru aja meninggal dunia. Padahal kakek nggak cerita sama sekali. Liao sangat peka, seperti tahu apa yang dirasakan orang di sekitarnya. Dari belakang, melihat sikap kepedulian Liao, kakek hanya terdiam. Selesai cerita, kakek bilang sifat ibunya dan sifat Liao sama-sama terlalu peduli pada perasaan orang lain. Baginya, itulah sifat seorang pecundang. Karena udah malam, kakek lalu mengantar Ji pulang. Di jalan, kakek cerita, dulu ibunya adalah seorang pemulung. Tapi walaupun terlahir di keluarga miskin, bukan berarti kita tak bisa merubah keadaan. Semenjak ibunya meninggal, kakek terus bekerja keras dan membuang jauh-jauh sifat empatinya. Di tengah obrolan, waktu Ji memutar musik di mobil, seketika kakek teringat masa kecilnya saat masih miskin. Sama seperti Ji, dulu dia juga selalu memohon belas kasihan orang lain untuk bisa dapat tempat tinggal. Setelah teringat kenangan pahit itu, karena tak kuat menahan sedih, kakek menghentikan mobilnya. Kakek di situ sadar dia dan Ji memiliki kesamaan, sama-sama dendam pada kemiskinan. Namun saat Ji bilang kalau sudah besar nanti dia nggak mau jadi seperti kakek, kakek langsung terdiam. Ucapan Ji barusan sama persis seperti ucapan almarhum putranya dulu sebelum meninggal. Di momen itu, sang rubah tua akhirnya sadar betapa brengseknya dia selama ini. Sesampainya di depan rumah, sebelum berpisah, kakek memutuskan berubah pikiran. Dia setuju menurunkan harga kiosnya untuk Ji. Ia janji besok akan membicarakannya dengan Liao. Mendengar itu, Ji kaget. Di rumah, Ji menangis terharu sambil menulis pesan di kertas untuk ayah. Pesan bertuliskan, akhirnya cita-cita ibu berwujud. 像不曾休眠，秋日生机若无情，只出一个家庭。哦，暗里感有大体会为着我。 Keesokan harinya, sesuai janji, kakek bos datang menemui Liao. Kakek bilang dia baru aja mengusir keluarga pemilik kedai. Sekarang kiosnya sudah kosong. Kalau mau, Liao bisa membelinya dengan harga murah. Tapi Liao menolak. Ia justru memohon agar kakek membiarkan keluarga pemilik kedai tetap menempati kiosnya. Ia tak ingin keluarga itu sedih, apalagi ayah mereka baru aja meninggal.
Mendengar ucapan Liao, kakek tersenyum kagum. Liao yang selama ini dia kenal sama sekali tak berubah, selalu peduli pada orang lain. Sepulang kerja, ketika tahu ayahnya menolak tawaran dari kakek, Ji marah-marah terus kabur dari rumah. Di taman, Ji menangis sendirian. Tak lama kemudian, Liao datang mencoba menenangkan. Setelah mendengar semua penjelasan ayah, Ji pun mengerti dan mau menerima keputusan ayah. Puluhan tahun berlalu, kini Ji terlihat sudah dewasa dan jadi orang sukses. Ji sekarang punya bisnis properti. Namun berbeda dengan pebisnis properti lain yang berlomba-lomba membangun perumahan elit, bisnis properti Ji ini justru malah membangun rumah-rumah murah untuk warga kurang mampu. Pagi itu saat sedang rapat, rekannya protes. Kenapa setiap membangun perumahan murah, Ji juga selalu membangun sekolah gratis di dekatnya? Kalau begini terus, keuntungan kita jadi kecil dan investor akan marah-marah. Mendengar itu, sambil meminum segelas air, Ji berkata, "Bukan urusanku." Film berakhir.